Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati di atas nikmat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati, janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat peluang. Dua nikmat yang sering manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan kedua nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat peluang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua di pagi hari ini taufik dan hidayahnya dengan mengisi waktu luang ini dengan berthalabul ilmi, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ketahuilah atau belajarlah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir lidzambik, dan mohon ampun atas dosa yang kau lakukan. Di ayat ini menunjukkan Allah perintahkan kepada kita untuk berilmu dulu sebelum beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tentunya dengan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya keluarga di dalam Islam ini ibarat suatu benih yang ditanam di suatu bidang tanah atau di lokasi persawahan. Keluarga dalam Islam ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Ya. Kalau tadi benihnya bagus, tanamannya nanti akan indah. Kalau pondasinya kuat, bangunannya nanti akan indah. Ya. Oleh karena itu, agar tanaman tadi menjadi indah, agar bangunan tadi menjadi kuat dan kokoh, ya, Islam atau keluarga dalam Islam mendapatkan jatah yang sangat besar sekali. Ya.
mendapat perhatian yang sangat besar sekali. Maka Islam mengajak kepada kita semua agar kita menguatkan ikatan atau keadaan benih tadi, agar kita benar-benar memperhatikan benih yang ditanam tadi, dan agar kita memperhatikan pondasi yang akan kita bangun tadi. Tujuannya apa? Tujuannya tiada lain tiada bukan untuk mendapatkan kenikmatan semuanya. Betapa indahnya ketika kita melihat tanaman yang indah. Betapa indahnya mata kita ketika kita tinggal di bangunan yang kokoh dan indah. Ya. Tentunya dengan kenikmatan hidup di bawah ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebesaran-kebesaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian wahai manusia pasangan-pasangan kalian. Ya. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha. Agar kalian menjadi tenang, ya, nyaman. Bisa kebayang, ya, seorang yang diberi nikmat harta, seorang diberi nikmat jabatan, seorang yang diberi nikmat kesehatan, namun dia tidak menikah. Ya. Bagaimana dia bisa merasakan ketenangan hidup di dunia? Ya, walaupun dia memiliki, ya, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat badan yang sehat, namun dia tidak memiliki pasangan. Pada hakikatnya dia tidak bahagia. Karena yang namanya bahagia kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian, ya, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal bersamanya, agar kalian bisa tenang dengannya. Maka mereka yang tidak punya pasangan, ya, mereka yang tidak punya pasangan, kemana mereka akan tinggal? Kemana mereka akan tenang? Mustahil jika mereka mencari ketenangan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kaum LGBT contohnya. Ya, mereka mau cari ketenangan dengan seperti itu, ya, tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allahu akbar. Allah jadikan di antara kalian wahai suami istri mawaddatan, ya, kasih, warahmah, dan sayang. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini tentunya nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan pasangannya, yaitu Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Ketika kami katakan kepada Adam, kun anta wa zaujuka, uskun anta wa zaujuka al jannata. Wahai Adam dan Hawa, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga ini. Wa kula minha ragadan, dan hendaklah kalian berdua memakan apa saja yang ada di surga dengan penuh kenikmatan, dengan apa saja yang kalian kehendaki, apa saja yang kalian mau. Wala taqrabah hadhihi syajar, hanya satu pohon saja jangan. Ya, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan menjadi zalim. Di sini yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi Adam alaihissalam walaupun tinggal di surga butuh dengan pasangan. Ya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian, ya, kasih dan sayang. Maka keluarga yang mustaqimah, keluarga yang lurus, keluarga yang aman, keluarga yang tenang, yaitu keluarga yang dibangun dengan ikatan yang didasari dengan kasih dan sayang. Ya. Antara kasih dan sayang.
Dan tentunya hal ini tidak akan terwujud. Keluarga yang terbentuk dengan kasih dan sayang ini tidak akan terwujud, ya, kecuali jika keluarga tersebut membangun pondasi keluarganya dengan muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami mengingatkan kepada istrinya, ingat Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Demikian istri juga berkata kepada suaminya, menasihati dengan cara lemah lembut, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Menanamkan ini semua. Ya, ketika ada kezaliman yang terjadi, ya, hendaknya saling mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang semua kita lakukan. Ya. Dan keluarga yang didasari dengan kasih dan sayang tidak akan terbentuk kecuali keluarga tersebut, ya, dibangun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang suami dan istri mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada hakikatnya yang namanya menikah itu sama seperti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Karena sebagian orang mungkin memahami yang namanya pernikahan itu suatu perkara mubah saja mungkin. Maka niat yang seperti ini hendaknya diperbaiki lagi. Oh, seorang menikah itu niatnya ibadah. Ya. Karena niatnya ibadah, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila amalan an yuskinahu." Allah suka dengan seorang hamba jika dia melakukan suatu amalan, jika melakukan suatu ibadah, dia benar-benar memaksimalkan. Ya. Dimaksimalkan, jangan diabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jangan kita abaikan yang amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ya. Dan keluarga yang dibangun dengan kasih dan sayang ini tidak akan terwujud kecuali kita dengan mengenal itu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati hududihi, dan mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan, dan mana yang diharamkan. Kemudian setelah itu waltizam syar'ihi, dan komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pondasi seperti ini akan tumbuh keluarga dengan pertumbuhan keimanan yang selamat. Keluarga itu akan tumbuh dengan keimanan yang selamat. Akan terbentuk bangunan-bangunan yang kokoh, kuat, dan indah. Akan tumbuh tanaman dengan tanaman yang sangat indah dipandang. Ya. Ya. Maka di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk pada kita semua kaum muslimin, khususnya bapak dan ibu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita agar setiap masing-masing kita bersemangat, ya, agar keluarganya mendapatkan kebaikan. Bersemangat agar keluarganya mendapatkan kebaikan. Di mana kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidzi. Ini motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, ya,
Kalau bapak biasanya sama kliennya Masya Allah, ya, sama temannya Masya Allah lemah lembut gitu, ya. Tapi kalau sama istrinya ya Allah kayak singa, ya. Kalau ketemu istrinya kayak singa, dikit-dikit istrinya salah sedikit langsung diomelin, langsung dimarahin, langsung matanya melotot, wala'iyadzubillah, ya. Padahal kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan keluarganya. Ya. Atau sebaliknya kadang-kadang ibu-ibu juga seperti itu mungkin, ya. Makanya sampai ada istilah apa Bapak? Ya. Sampai ada istilah apa? Ya, suami takut istri. Ya, sampai apa namanya? Sampai ada yang buat di-share di medsos, singa itu sama apa? Ada singa sama singa jantan sama singa betina. Ketika singa betina mengaum, langsung singa jantan tuh keok gitu. Ya, singa saja takut sama betinanya gitu. Ya. Ya, maka ini yang harus dipegang, ya, dan harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya karakter saya memang kayak gini, keras. Saya nggak bisa dipaksa-paksa untuk seperti itu, Ustaz. Belajar. Kata Rasulullah SAW, man tasabbara sabbarahullah. Siapa yang belajar untuk bersabar, maka dia akan bersabar. Innamal hilmu bitahallum. Bersikap santun itu dengan belajar untuk bersantun. Ya, jangan dipertahankan. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut, bersikap santun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah wahai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau sekiranya engkau bersikap kasar, keras, lam fadlu min hawlik, sungguh mereka akan kabur dari. Ya. Maka dalam hal ini Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu jamilul isyrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bermuamalah dengan keluarganya itu sangat indah, sangat menawan, ya. Daimul bisri, selalu bahagia, ya. Ini pas lagi main badminton, lagi main futsal, lagi main basket, wah teriak-teriak sama temannya. Sampai rumah marah-marah sama istrinya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ada nggak kayak gini, Pak? Semoga Bapak sini nggak ada ya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau main sama teman-temannya semangat gitu, sudah sampai rumah, udah, makanannya mana nih? Gitu. Waliyadzubillah. Maka di sini kata Ibnu Katsir, yuda'ibu ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak canda keluarganya. Ya. Wa yatarattafu bihim, dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu. Nah, ini nih. Ibu-ibu senang nih. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang banyak. Nah, ini ibu-ibu. Motivasi ya buat ibu-ibu nih, nanti kalau kurang tuh Nabi ngasih gitu. Jangan poligaminya saja gitu dimotivasi gitu. Ya. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada keluarganya rezeki yang banyak, yuwassi', diluaskan, itu diperbanyak. Ya. Ya, tapi bagi ibu juga hendaknya berqanaah juga. Kalau sudah lihat suaminya siang malam kerja gitu, jangan tambah dicela, jangan tambah dimarahi, kasihan. Ya. Sudah berikhtiar. Karena yang namanya rezeki sudah dibagi-bagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berikhtiar. Ya, kemudian wa yudhahiku nisa'ahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat istri-istrinya itu tertawa. Allahu akbar. Dibuat tertawa gitu. Jangan ketemu istri cemberut aja. Ketemu istri cemberut ini. Ya. Ya. Membuat istri-istrinya tertawa. Kemudian hatta innahu kana yusabiqu Aisyata ummul mukminin yatawaddadu ilaiha bidzalik. Ya, sampai kisah yang sangat ma'ruf ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk balap-balapan lari. Ya, di awal ketika Aisyah masih
belum besar badannya, belum masih langsing ya, Rasulullah kalah ya. Ketika Aisyah sudah mulai besar badannya, kata Rasulullah, nah ini balasan saya yang dulu. Ini kekalahan saya, kekalahan saya yang dulu. Ya, ajak membuat apa namanya, menanamkan rasa cinta di hati istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam riwayat disebutkan lombanya Nabi Muhammad SAW bersama istrinya bukan di keramaian orang atau bukan dilihat oleh para sahabat, tidak. Jadi ketika tidak ada orang, sepi, apalagi di padang pasir kan banyak lahan kosong gitu, banyak lahan kosong, ya balap-balapan lari, ya maksudnya nggak dilihat orang banyak, ya. Ya. Kemudian wa kana idza shalal isya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jika salat isya atau jika sudah salat isya, beliau masuk ke dalam rumahnya dan bergadang sebentar bersama keluarganya, bersama istrinya. Ya. Jadi nggak langsung apa namanya, minta makan langsung tidur gitu. Ya. Ngajak ngobrol dulu sebentar. Ya. Ya Pak. Kadang-kadang ada sebagian ya tadi, kalau ngobrol sama istri itu pahit rasanya. Ngobrol sama istrinya itu pahit rasanya, kayak minum jamu gitu. Tapi kalau ngobrol sama temannya nggak peduli waktu ditelepon sama istrinya, abi. Nah, masih ada belum selesai urusan gitu. Ya, ini. Yasmul ma'ahli qalilan qabla an yanam. Maka beliau bergadang sebentar dengan istrinya sebelum beliau tidur. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah butuhnya keluarga pada hari ini mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang mana kesibukan sudah mulai banyak, di zaman perkara-perkara yang melalaikan sudah begitu banyak. Di antaranya apa yang melalaikan? HP. Ya, yang dekat jauh, lagi nyetir gitu, istrinya sibuk di sebelah tuh HP-an aja. Suaminya padahal sudah ngantuk-ngantuk, kepingin ada yang ngajak ngobrol gitu kadang-kadang. Ya, yang dekat jauh, yang jauh menjadi dekat. Ya. Fayajlisul abu wal maka di sini hendaknya seorang ya, bapak dan ibu ya. Ya. Aba dan ummahat ya, dan saudara-saudara, ikhwat dan akhwat ya. Duduk bareng-bareng, duduk bersama. Ya, ya. Ya, saling mencintai ya. Ngobrol dengan suasana kekeluargaan yang dipenuhi dengan kasih dan sayang. Jadi rumah itu bukan hanya diperuntukkan untuk bermalam saja, ya. Tapi rumah itu bagaimana di sana ada perkumpulan di antara keluarga. Ya. Makanya memang dengan adanya HP ini, waliyadzubillah, anak itu sudah mulai hilang kepekaannya terhadap orang tua. Abi yang datang, assalamualaikum, udah anaknya masih fokus dengan HP. Ya, bagi orang tua yang masih membiasakan anaknya pegang HP. Tapi kalau anak yang nggak biasa pegang HP, pas orang tuanya datang assalamualaikum, buru-buru buka pintu, senyum. Ya nggak Bapak Ibu. Ya. Ini fitnah HP ini fitnah luar biasa nih. Ya, ujian buat kita semua. Ya, maka di sini rumah bukan hanya diperuntukkan untuk bermalam saja. Kemudian di antara faktor-faktor yang menguatkan hubungan kekeluargaan, yaitu hendaknya keluarga itu membangun musyawarah. Ya, hendaknya keluarga itu membangun musyawarah untuk menyelesaikan segala urusan. Ya. Karena musyawarah ini merupakan pedoman yang sangat kuat atau pegangan yang sangat kuat dan memiliki manfaat yang begitu banyak, pengaruhnya begitu banyak, atau pengaruhnya sangatlah banyak. Karena dengan adanya musyawarah akan tumbuh at-tafahum, saling memahami,
Ya, antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak nih. Kadang-kadang ada yang jadi masalah, kadang-kadang pokoknya dapat info dari ini tanpa ada musyawarah langsung anaknya dihukum. Atau dapat info seperti ini langsung istrinya langsung dihukum tanpa ada tabayun dulu. Ya, tanpa ada musyawarah dulu. Karena dengan adanya musyawarah dari sini akan hubungan antara kekeluargaan itu akan menjadi kuat. Dan demikian juga hubungan kekeluargaan itu menjadi ya tambah cinta dan tambah dekat tentunya. Dalam hal ini apa dalilnya? Dalam hal ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima." Ya, jika suami istri ini ingin menyapih anaknya, ya, yang seharusnya anaknya masih harus disusui, ya, tentunya dengan antarodin, harus ada keriduan antara suami dan istri. Gimana nih? Sudah waktu disapih nggak anak kita nih? Musyawarah dulu. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Ya, watasyawurin. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bermusyawarah menyelesaikan urusan rumah tangga. Ya. Fala junaha alaihima. Maka tidak berdosa bagi keduanya. Karena hukum asalnya bagi seorang ibu itu menyusui anaknya berapa lama Bapak Ibu? Ya? Nah, di ayat mengatakan seperti 2 tahun, namun di ayat lain dikatakan ada tafsirnya lagi. Ketika Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi seorang ibu hendaknya mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ya. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dikandung dan disapih selama salasuna syahra, selama 30 bulan. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ini adalah bagaimana menggabungkan 2 ayat ini. Tadi di ayat yang ini Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya bagi para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Berarti berapa bulan itu, Pak? 24. Namun di ayat yang lain Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dikandung dan disapih selama 30 bulan. 30 bulan. Bagaimana menggabungkan 2 ayat ini? Maka para ulama mengatakan kalau lahirnya itu di bulan ke-6, ada kan Bapak Ibu ya? Ada kan bayi yang masuk di bulan ke-6 dia lahir? Maka untuk melengkapi 30 bulan tadi, maka dia dikasih ASI selama pas 24 bulan, pas 2 tahun. Kalau dia lahirnya 7 bulan, 23 bulan. Kalau lahirnya 8 bulan, 22 bulan. Kalau lahirnya 9 bulan, berarti 21 bulan. Dia dikasih selama 21 bulan untuk ya melengkapi 30 bulan tadi. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr. Ya. Namun bagi siapa yang masih mau kasih lebih ya tidak mengapa. Ya, namun seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya. Ya. Kemudian jadi terkait dengan untuk masalah menyapih bayi saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk bermusyawarah. Ya. Maka ayat ini menunjukkan kepada suami istri agar mereka bermusyawarah dalam urusan menyapih anak mereka. Ya. Sebelum apa? Sebelum selesai masa persusuan mereka itu.
agar mereka keluar dengan pendapat yang mereka kedua sepakati. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh bagi suami atau istri, oh enggak, saya mau, kata istrinya, saya mau kasih ASI 2 bulan aja sudah, misalnya. Saya mau istirahat, capek nyusuin. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Ya. Maka harus dengan musyawarah, kecuali karena sakit atau ada sesuatu, ada hal apa namanya, karena sakit atau ada hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, kalau sekiranya bermusyawarah dalam permasalahan memberi gizi kepada anak ini merupakan urusan apa, Pak? Urusan apa? Urusan fisik ya? Ya enggak? Urusan fisik yang seperti ini saja Allah Subhanahu wa taala perhatikan dengan perhatian yang begitu besar sekali, maka tentunya lebih utama dan lebih besar permusyawarahan terhadap yang berkaitan dengan gizi rohaninya. Ya. Jadi jika kita peduli dengan, jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk urusan fisik aja seperti itu keperhatian kita atau kepedulian kita, maka tentunya dalam urusan rohaninya, ya, ya, dan pembersihan akhlaknya, penyucian jiwanya, ya, dan penyucian jiwanya, tentunya kita sebagai orang tua harus lebih bersemangat lagi. Ya, bagaimana anak kita memiliki akhlak yang mulia, bagaimana anak kita besar dengan ajaran-ajaran Islami, ya, maka tentunya kita harus benar-benar semangat dalam hal ini, ya, agar anak-anak kita, ya, tumbuh di atas, ya, pendidikan Islami, tumbuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini pentingnya musyawarah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting memilih mana sekolah mana yang bagus buat anak-anak kita. Alhamdulillah sudah ada Kitab Al-Fatih, yang mana Kitab Al-Fatih sangat memperhatikan apa? Iman sebelum Quran. Kemudian apa? Adab sebelum ilmu. Ya, bukan promosi ini karena saya nggak sini juga Pak ya. Ya, ini ilmu, iman sebelum Quran dan adab sebelum ilmu. Karena sekarang kita jumpai, ya bahkan kayak saya di kampus Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yang jelas masuk di kampus kami di Lipia itu rata-rata sudah bisa baca Arab gundul, sudah hafalan sudah banyak. Namun yang sangat disayangkan apa? Ya, mereka bisa baca Arab gundul, mereka memiliki hafalan banyak, tidak menjamin mereka itu memiliki jiwa yang bersih. Ya, kadang-kadang sangat miris, kadang-kadang kok bisa ya gitu. Padahal mereka hafal Quran gitu. Padahal mereka apa namanya sudah bisa baca Arab gundul. Ya, makanya ada istilah yu'tuna zakaan wa la yu'tauna zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Maka kesucian jiwa ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Ya. Dan tentunya bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan Arab gundulnya yang salah. Ya. Oknum orangnya yang salah. Ya. Ya. Karena niatnya mungkin. Niatnya ketika dia belajar mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam, syarat Islam suci bersih. Ya, suci bersih. Maka kadang-kadang ya Allah, ketika lagi ujian masih sempatnya mereka apa namanya? Melihat contekan gitu. Seharusnya kan ada risik gitu. Oh Allah ngelihat kita nih. Padahal di sana hukumannya sangat keras di kampus itu. Ketika ada yang ketahuan nyontek, langsung namanya dipajang di papan pengumuman bahwa saya si fulan sudah melakukan kecurangan. Maka dia tidak boleh melanjutkan di kampus ini, dan demikian juga kampus-kampus yang ada di Timur Tengah, langsung diblokir namanya. Dipajang, jadi, dan pasti kita lihat namanya karena papan pengumuman itu ke arah tempat sholat. Ke arah tempat sholat. Pasti lihat, oh sih, diumumkan. Ya, seperti itu. Namun kadang-kadang yang gitu manusia kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kalau dijumpai sama syekhnya, dijumpai langsung lembar jawabannya langsung dirobek-robek. Ya. Namun demikian kadang-kadang ya inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Ya, ini pentingnya
besarnya perhatian kita orang tua, tentunya kita tidak bisa menyandarkan ini kepada hanya guru-guru yang ada di kitab saja, tidak bisa. Karena kadang-kadang sebagian orang tua la haula wala quwwata illa billah, seakan-akan guru di sekolahnya itu malaikat gitu, atau seakan-akan Allah Tuhan gitu, bisa langsung mengubah anaknya. Oh, anak saya sekolah ke sini kok nggak ada perubahan. Ya, kita sebagai orang tua juga harus peduli. Ya, karena kita sebagai orang tua, karena anak adalah follower yang jitu. Follower yang jitu. Apa yang dilihat orang tuanya, mereka akan lakukan. Ya. Apa yang kebiasaan orang tua lakukan, anak pasti akan ikut melakukan. Maka hendaknya kita memberikan contoh pada anak-anak kita, ya, akhlak yang baik, ya, sifat-sifat yang mulia, agar anak kita bisa mengambil pelajaran dari orang tuanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau di antara hal-hal yang menegaskan agar hubungan keluarga itu menjadi kuat, kasih sayang di antara keluarga itu menjadi kuat, yaitu wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bermuamalahlah, bergaulah kepada istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka dalam hal ini banyak ayat yang menjelaskan seperti ini. Ya, banyak ayat yang menjelaskan agar seorang suami itu bersikap bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan anak-anaknya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada para suami itu agar mereka melakukan muamalah yang baik kepada istrinya dengan tekanan yang sangat kuat atau dengan perintah yang sangat kuat, walaupun suaminya mendapatkan sesuatu yang tidak disukai pada istrinya. Ya, ya, apa nih yang nggak disukai misalnya bapak-bapak nih? Masakannya keasinan gitu. Sudah lapar-lapar gitu. Sudah lapar-lapar, masaknya keasinan. La haula wala quwwata illa billah gitu. Ya, sudah lapar-lapar, terus sudah apa misalnya? Ya, apa aja lah. Bapak sudah merasakan ya. Oh, sudah merasakan pokoknya. Ya. Ya, tapi semoga bapak-bapak sini enggak ada. Ya. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, walaupun kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wahai para suami istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci sesuatu dari mereka, fa asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi dengan apa yang kau benci, dengan sesuatu yang kau benci itu, ya, wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan banyak dari pintu-pintu yang lainnya. Ya. Dari perkara-perkara yang lainnya. Ya. Makanya di sini hendaknya banyak-banyak bersabar, ya. Banyak-banyak bersabar bagi para suami khususnya. Jangan tergesa-gesa. Hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan sikap, hati-hati dengan perbuatan. Ya. Karena yang nama sabar memang berat. Namun orang yang bersabar, ya, pahalanya tanpa batas. Ya. Pahala orang bersabar, pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Pahalanya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, selama masih kesalahan-kesalahan yang masih bisa dimaafkan, ya dimaafkan. Jangan masalah kecil jadi besar. Ya. Jangan masalah kecil seakan-akan kayak istrinya membuat kekufuran. Kecuali memang sudah melakukan kekufuran yang jelas, melakukan kemaksiatan yang jelas. Ya. Ya, selama masih kesalahan-kesalahan yang kecil, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna syai'an
wa yaj'alallahu fa'asa an takrahu syai'an, maka bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan di hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin itu membenci atau tidak menyukai mukminah yang lainnya atau istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak menyukai padanya dari akhlaknya, radhiya minha akhar, ya, maka dia akan ridho perkara yang lainnya, ya, maka dia akan ridho dengan perkara yang lain. Karena sekali lagi, ya, saling melengkapi antara suami dan istri. Ya, kita bukan sekelas para sahabat atau bukan sekelas Nabi Muhammad SAW, dan istri-istri kita juga, ya, dan ibu-ibu juga bukan sekelas Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya. Bukan seperti mereka gitu. Yang mana mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada para suami dengan mengatakan, ya, thayyibu aqwalakum lahun, wahai para suami, hendaklah engkau berkata yang baik kepada mereka. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Di ayat lain, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, khususnya kepada keluarga, khususnya kepada istri. Ya, maka di sini seakan-akan Allah mengatakan thayyibu aqwalakum lahun. Ya, perindahlah. Ya, atau berkatalah dengan perkataan yang baik kepada istri-istri. Ya, kepada istri-istri kalian. Wa hasinu af'alakum, dan berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian. Wa hayatikum bihasabi qudratikum, ya, dan sifat-sifat kalian, dan perbaikilah sifat-sifat kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fakama tuhibbu ayyaz zauj, sebagaimana kalian wahai para suami menyukai, menginginkan dari istri kalian, antaf ala dzalika laka, ya, sebagaimana kalian juga mengharapkan dari istri kalian mereka melakukan hal itu kepadamu. Ya. Ya. Maksudnya kalau kita menginginkan kebaikan dari istri-istri, ya, misalnya bapak-bapak ingin mengharapkan kebaikan dari istrinya, ya, maka hendaklah bapak-bapak berbuat baik sebagaimana bapak-bapak mengharapkan kebaikan itu kepada bapak-bapak semua. Ya. Ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka juga ada hak, ya, kebaikan seperti apa yang kalian ingin dapatkan wahai para suami. Ya. Jadi jangan bapak-bapak aja mau disenangi gitu. Ya, jadi jangan bapak-bapaknya saja mau disenangi, namun istrinya tertindas, waliyadzubillah. Ya. Ya. Maka ketika bapak-bapak ingin mendapatkan pelayanan ekstra, ya, maka demikian juga hendaknya bapak-bapak melakukan kebaikan-kebaikan kepada para istri. Kemudian waqad qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ya, kepada seorang istansahahu fi zawaj ibnatihi, yaitu ada seorang yang datang kepada Hasan Basri minta nasihat kepada beliau, ya, karena beliau ingin menikahi anak perempuannya. Kemudian apa kata Hasan Basri? Ini mungkin bapak-bapak yang mau menikahkan anak-anaknya yang sudah gadis, ya. Apa kata Hasan Basri? Zawwijha rajulan yattaqillaha fiha. Nikahilah dia dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak perempuanmu. Ya. Fa innahu in ahabbaha akramaha.
Karena sesungguhnya laki-laki tersebut yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, in ahabbaha akramaha. Jika laki-laki tersebut mencintai wanita tersebut, akramaha, maka dia akan memuliakannya. Wa illam yuhibbaha lam yadhlimha. Dan jika laki-laki yang bertakwa kepada Allah tadi tidak mencintainya, tidak menyukainya, ya, lam yadhlimha, maka dia tidak akan menzaliminya. Allahu Akbar. Ya. Berarti di sini pernyataan Hasan Basri, enggak ada tinggi pendek, ya, putih, kuning, ya, coklat gitu ya, tampan ya. Di sini yang bertakwa sama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau fisik hanya beberapa saat saja fisik. Kalau fisik hanya sebulan 2 bulan. Bisa kebayang enggak jika ada seorang yang menikahi seorang wanita yang salihah tapi dinikahi dengan laki-laki yang tidak saleh. Ya. Istrinya salat, dia tidak salat. Tapi wajahnya Masya Allah tampan gitu misalnya. Ya. Istrinya salat, dia tidak salat. Istrinya ngaji, dia tidak ngaji. Istrinya puasa, dia tidak puasa. Ya, ya tentunya rumah tangganya merupakan rumah tangga yang tidak bahagia. Karena pada hakikat rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan syiar-syiar Islami. Ya. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang dimaksud dengan qurrata a'yun apa, Pak? Kita melihat mereka mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejuk dipandang tuh, sejuk. Mereka anak-anak kita lihat baca Quran tadi, Masya Allah, baca Al-Muzammil, lancar tadi ya. Ya, sejuk. Kita melihat istri kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pergi wudu, ya HP-nya ditinggalkan, TV-nya dimatikan. Enggak lanjut. Bentar. Ada orderan misalnya. Ya. Ya. Ya, biasanya kan ujian ibu-ibu kan kayak gitu kadang-kadang. Ini nanti bisa lepas nih kok. Ini lagi sepi sekarang nih kalau dilihat. Ya, padahal sudah Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ya. Yang sering ujian, Allah Ta'ala alam, yang sering mendapatkan ujian sholat tidak tepat waktu, ummahat, ibu-ibu. Ya. Karena mungkin banyak godaan-godaannya, ya, banyak hal-hal yang melalaikan ya. Ya, maka tentunya jika ibu-ibu bisa melawan ini semua, di situ besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal ajri ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Aduh, berat melepaskan HP misalnya. Berat tinggalkan tontonan. Ya, berat lagi ngobrol-ngobrol mungkin sama ya ibu-ibu gitu. Umahat ya. Biasanya umat kalau lagi ngobrol kan enggak ada rimnya biasa. Ya. Mungkin ya. Ya. Nah, ini ketika ini ditinggalkan sudah azan, Allahu Akbar, Allah Maha besar, maka di situ besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian jadi dipegang tadi. Jadi Bapak Ibu, aba dan umahat, jika ada yang belum dinikahi, maka tadi apa yang dipegang? Yang pertama apa? Hendaknya dinikahkan dengan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Itu kita menjadikan antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang. Dengan apa? Dengan menjadikan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Ya. Menjauhi larangan. Jadi kita lihat nih calon ini rajin enggak ke masjidnya. Ya, kita lihat dari akhlaknya bagaimana cara muamalahnya. Kasar apa halus kalau berbicara. Ya, sopan santun apa kasar kalau berbicara. Ya. Ya. Maksudnya kasar di sini ya, kalau tegas beda ya. Kalau tegas sifat terpuji kalau tegas. Dia tegas tapi ada akhlaknya. Ya. Lihat akhlaknya seperti apa. Ya, kalau sudah bismillah. Ya. Tapi kalau sudah subuhnya jarang kelihatan ya. Ya, subuh jarang kelihatan, ini jarang kelihatan sudah. Ya. Sebaiknya bersabar. Ya, walaupun dia mungkin kaya raya, walaupun dia mungkin tampan, walaupun mungkin ya memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, tapi sebaiknya ditahan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana
wanita-wanita penghuni surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, atau istri-istri penghuni surga. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan istri untuk melayani suami, khususnya untuk melayani suaminya, ini merupakan ibadah yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para istri. Karena Nabi Muhammad SAW mensifati sebaik-baik wanita, dengan sifat yang sangat detail sekali. Rasulullah mengatakan apa? Khairun nisa, sebaik-baik wanita, allati nadharta ilaiha sarratka. Ini kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita jika engkau melihat kepadanya, sarratka, dia membuatmu bahagia. Ya Pak ya? Ya nggak Bapak? Bapak tertawa kenapa nih? Jadi pas Bapak melihat ibu-ibu itu maksudnya istrinya Pak ya? Istrinya maksudnya langsung bahagia gitu. Ini bahagia atau cemberut? Karena demikian kata Rasulullah SAW, idza nazarta ilaiha sarratka. Jika engkau melihat kepadanya, dia sangat membuatmu senang. Langsung, ibaratnya bapak-bapak langsung berbunga-bunga gitu, senang gitu. Wa idza amartaha ata'atka. Jika engkau perintahkan, dia akan menaatimu, dia akan taat kepadamu. Selama yang diperintahkan adalah perkara yang dibolehkan, kecuali jika diperintahkan perkara yang mengandung kemaksiatan. Jika yang diperintahkan mengandung kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada pencipta. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat. Wa idza ghibta anha, jika engkau wahai para suami, ghibta anha, lagi tidak ada di rumah, lagi safar, lagi keluar, hafizatka, dia menjaga kehormatanmu, fi nafsiha, dia menjaga dirinya, wa maliha, dan dia menjaga hartanya. Ini Bapak ya. Ini Ibu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dilihat menyenangkan, jika diperintahkan mentaati, kemudian jika ditinggal dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dan demikian juga ketika terjadi permasalahan antara suami dan istri. Demikian juga ketika terjadi permasalahan antara suami dan istri. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah kutunjukkan kepada kalian wanita-wanita kalian yang mana mereka itu adalah penghuni surga? Kata Rasulullah SAW, mau nggak kutunjukkan pada kalian wanita-wanita penghuni surga? Rasulullah SAW menjawab, melanjutkan, al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha allati idza adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuqu ghamdan ay la adhuqu nawman hatta tardarahna sa'ifil kubra. Ini ibu-ibu mohon yang ngantuk dipijitin ya ibu-ibu ya, kalau ada yang ngantuk. Ini penting ini. Kata Rasulullah SAW, maukah ku tunjukkan pada kalian, ku beritahu kepada kalian wanita-wanita penghuni surga? Al-wadudul walud, al-wadud, yang sangat sayang kepada suaminya. Al-wadud, al-wadud itu Pak, Ibu, dalam bahasa Arab sigoh mubalaghah. Bentuk apa? Paling. Sigoh mubalaghah, bentuk paling. Al-wadud, yang sangat sayang terhadap suaminya. Al-walud, yang bisa punya banyak anak. Ini makanya dulu ada ibu-ibu, Ustaz, benar nggak Ustaz? Wanita-wanita yang punya banyak anak itu penghuni surga? Iya, menurut hadis ini. Wanita-wanita yang bisa punya banyak anak adalah calon penghuni surga. Iya.
Kemudian ya jadi karena kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena Rasulullah SAW bangga nanti dengan umatnya yang banyak di hari kiamat kelak. Ya. Fa ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku nanti akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Ya. Maka bapak-bapak ya, bapak-bapak yang masih sehat bugar, ibu-ibu yang masih sehat bugar, terus lanjut. Ya. Terus lanjut ya untuk ya persiapan melawan Yahudi juga ya. Persiapan melawan Yahudi juga ya, kalau sedikit pasukan sedikit nanti orang-orangnya ya. Kecuali memang sudah uzur, sudah nggak bisa ya maka tidak, selama masih sehat lanjutkan ya, dalam rangka tadi melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-a'ud. Apa al-a'ud? Dia senantiasa kembali kepada suaminya. Ya, al-a'ud itu sama bentuknya sigah mubalaghah ya, senantiasa kembali kepada suaminya. Ya. Ya, bukan kembali kepada HP-nya ya, kembali kepada suaminya. Ya, allati idza adat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-aud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adat, kalau sekiranya dia menyakiti atau mengganggu, au udiyat, atau dia disakiti, ya, atau dia dizalimi. Ya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Ketika dia merasa menyakiti suaminya atau mengganggu suaminya, atau dia disakiti oleh suaminya. Jadi dia nggak salah, tapi dia disakiti oleh suaminya atau dizalimi oleh suaminya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ja'at, kemudian dia datang kepada suaminya, hatta ta'khudha biyadi zawjiha. Kemudian dia memegang tangan suaminya. Bayangkan ini, habis dizalimi, habis disakiti, dia datang kepada suaminya, kemudian memegang tangan suaminya sambil berkata apa? Wallahi la aduku ghamdan hatta tarda. Demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan mau tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ya. Ibu-ibu sudah ada seperti ini, ibu-ibu. Ya. Megang ya. Megang tangan ketika ibu-ibu disakiti, ibu-ibu mungkin ya namanya kadang-kadang suami lagi lelah, lagi apa nggak sadar kadang-kadang ya. Keluar kata-kata mungkin yang menyayat hati mungkin ya. Tiba-tiba ibu datang ke suami ya sambil berkata, demi Allah aku tidak akan tidur sampai engkau ridho kepadaku. Wanita yang seperti ini kata Rasulullah SAW, dialah wanita penghuni surga. Seperti itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya. Ya. Ini adalah wanita-wanita penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibu-ibu di sini semua itu wanita-wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kan hanya modal itu saja ibu-ibu. Modal pegang tangannya, menghilangkan egois sebentar ya. Iya enggak? Kan hanya modal itu saja untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi dan kekal. Jadi egoisnya sudah dibuang jauh-jauh gitu untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Ini maksudnya terkait dengan apa yang dicari itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti ini. Kalau tadi mungkin ibu-ibu mungkin menghilangkan gengsinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan lagi di ayat-ayat yang serupa dengan ini, orang-orang yang berbuat baik itu kami memberi makan kepada kalian. Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Ketika ayat sebelumnya, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi, mereka memberi makan padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Ya. Miskinan kepada orang miskin, kepada anak yatim, wasira dan kepada tawanan. Ya.
Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatim asira innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan kepada kalian apa? Balasan atau ucapan terima kasih. Ya, ketika memberi sudah apa namanya, dia nggak bilang terima kasih, nggak masalah. Ya, dia tidak membalas dengan kebaikan, tidak masalah, karena yang diharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin Pak ibu-ibu, ya, ketika diuji, ya, ketika disakiti, ya, ketika dizolimi, datang dengan melakukan hal itu, maka pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali ahlika 'alaika haqqun, dan bagi keluargamu wahai para suami ada hak yang harus engkau tunaikan. Lama akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa baina Abi Darda radhiyallahu anhuma. Ya, ketika di Madinah, ketika sudah hijrah di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Maka dipersaudarakanlah antara Salman al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Maka suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda. Maka di saat itu Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan menggunakan pakaian bekerja. Ya, nggak rapi loh pakaiannya. Pakaiannya nggak rapi. Ya, berantakan gitu. Ya. Atau memakai pakaian kerja. Bahwasanya istrinya Abu Darda tidak berhias. Maksudnya tidak rapi pakaiannya. Ya. Dan disebutkan di sini ini ketika belum datang kewajiban untuk berhijab. Maka di saat itu ketika Salman al-Farisi melihat istri Abu Darda, kok kayak gini sih gitu. Ya, kok kayak gini sih penampilannya gitu. Langsung Salman bertanya kepada istrinya, "Ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Maka saat itu istri Abu Darda menjawab, "Akhu ka Abu Darda laisa lahu hajatun fi nisa'id dunya yasumun nahara wa yaqumul lail." Ya. Saudaramu ini Abu Darda ini, dia ini enggak suka enggak ada kebutuhannya dengan wanita-wanita di dunia. Ya. Dia tidak ada kebutuhan dengan wanita dunia. Yasumun nahar wa yaqumul lail. Di siang harinya dia puasa, di malam harinya dia bangun malam. Ya. Pagi hari dia berpuasa, ya, di siang hari dia puasa, malamnya dia bangun malam. Ya. Maka ketika Abu Darda datang, ya, dan menyuguhkan kepada Salman makanan dan berkata kepada Salman, ya, "Kul fa inna shaimun." Ya, jadi Abu Darda ketika mendatangi Salman, "Makanlah. Ini ada makanan, makanlah." Ya, kemudian Abu Darda mengatakan, "Fa inni shaimun." Karena sesungguhnya saya lagi berpuasa. Kemudian Salman berkata kepadanya, "Ya, saya nggak bakal makan kalau kamu nggak makan, wahai Abu Darda. Kalau kamu nggak makan, saya nggak bakalan makan." Gitu. Ya. Ya, di sini Salman al-Farisi ingin menyampaikan atau ingin mengajak kepada Abu Darda agar apa? Agar dia kembali dari keyakinannya. Siang hari puasa terus, malam hari ibadah terus. Ya, makan wahai Abu Darda. Ya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Darda ikut makan. Ya. Kemudian di malam hari, ya, Abu Darda biasa seperti kegiatan biasanya, seperti kegiatan rutin yang biasa, beliau bangun malam. Ya, beliau bangun malam. Kemudian Salman melihatnya ketika beliau bangun malam atau sholat malam, ya. 6. Wahai Abu Darda, tidurlah. Ya.
sekarang waktunya, sekarang waktu tidur, tidurlah. Maka saat itu Abu Darda tidur. Ya. Ya. Kemudian ketika Abu Darda sudah tidur, ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir, Salman mengetuk pintu Abu Darda agar, ya Abu Darda, kum, ayo sekarang bangun, sekarang sholat. Ya. Maka di saat itu Abu Darda mengatakan kepada Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, yang tadi ibadahnya Masya Allah ya, siang hari puasa, malamnya ibadah terus. Inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu ya ada hak yang engkau harus kerjakan. Ya. Inna li rabbika alaika haqqun, ada hak untuk Tuhanmu wahai Abu Darda, wa li nafsika alaika haqqan, dan demikian juga badanmu ada hak wahai Abu Darda, wa li ahlika alaika haqqun, dan demikian juga wahai Abu Darda, keluargamu ada haknya juga. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan setiap hak nih haknya. Setiapkan, berikan masing-masing ini jatahnya. Ya. Jangan terus beribadah. Ya. Maka saat itu Abu Darda nggak nyaman tuh, ketika dinasihati sama saudaranya nggak nyaman. Ini orang lagi semangat ibadah kok malah digembosi gitu. Lagi semangat ibadah kok malah dikempesin bannya gitu. Ya. Fa'ata Abu Darda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda mengadukan perlakuan saudaranya Salman itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Darda menyebutkan apa yang disebutkan Salman kepadanya. Ya. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Salman itu benar wahai Abu Darda. Salman itu benar. Jangan ngegas terus gitu. Jangan ibadah terus gitu. Ya. Bahwasanya keluargamu juga ada haknya. Ya. Maka pada kisah ini ada beberapa faedah. Hathul mar'ati ala tazayyuni li zawjiha. Anjuran kepada para istri untuk menghiasi dirinya ya untuk suaminya. Ya. Ya, jangan baunya bau bawang terus gitu. Ya. 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 Siang bawang, malam bawang baunya gitu. Ya. 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 Nah, kemudian bahwa wasubutu haqqi ala zawjiha fi husnil ishrah, bahwasanya ditetapkan haknya seorang istri untuk bermuamalah baik kepada mereka. Ya. Kemudian juga dan dilarang juga ya untuk terus beribadah jika hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kebosanan atau kejenuhan atau bisa menghilangkan hak-hak yang diwajibkan atasnya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW atau yang maknanya tidaklah seorang itu berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah kecuali dia nanti ujung-ujungnya akan dikalahkan. Ya. Semangat terus. Ya. Misalnya sehari apa nih misalnya? Baca Al-Qur'an gitu. Ya. Hari ini sampai 30 juz, hari ini 30 juz, kemudian besok nggak ngaji. Ya. Lebih baik apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini? Ya khairul amali madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang apa? Ya. Madama, yang kontinu terus dilakukan, wa in qalla, walaupun ibadah itu sedikit. Ya. Karena orang ketika terlalu bersemangat, nanti ujung-ujungnya ya tadi ngedrop dia, ya, lepas rantainya. Ya. Maka saya jumpai kalau di daerah Jawa Timur tuh Bapak Ibu yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh kan kalau ada amalan-amalan khusus gitu. Ya, kayak wirid gitu, misalnya wirid sampai 1000, 5000 kali gitu. Sampai akhirnya apa? Ya mungkin dia mungkin karena niatnya urusan dunia, mungkin nanti kalau sudah wiritan 1000 kali nanti akan dapat gini gitu. Ketika dia sudah wiritan sebanyak 1000 kali itu, ya zikir sebanyak 1000 kali, ternyata apa yang dia inginkan dia tidak dapat, stres akhirnya. Akhirnya banyak kita jumpai di sampah ya. Karena saya lihat sendiri depan mata sendiri ya. Di sampah sambil bawa tasbih, udah zikir di tempat sampah.
Ya, padahal at-tahuru syatrul iman, kebersihan atau kesucian itu merupakan sebagian dari keimanan. Ya, di tempat sampah mereka. Terus rambutnya gimbal, ya, ya, sudah nggak pernah disentuh dengan air kelihatannya air rambutnya. Ya, itu benar-benar kotor. Ya, ini gara-gara apa? Mereka terlalu berlebihan dalam beragama. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk ya terus beribadah, namun apa? Namun jangan memaksakan diri. Ya, kita diperintahkan untuk bersemangat dalam beribadah, namun jangan sampai melampaui batas. Ya. Sama kayak biasa saya bimbing jamaah umroh juga kadang-kadang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu jamaah ya, mohon waktu kita masih banyak, boleh bersemangat tapi jangan berlebihan. Ya. Wah, mereka bilang, "Oh, kita jangan kayak Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal sudah sering." Ya, kalau kita kan cuma sekali-sekali. Ayo semangat gitu. Ya, datang jam 2, ada yang tawafnya sehari 5 kali. Ya. Iya. Langsung apa? Pas kepulangan ngedrop. Makan nasi, baru makan, ya makanannya dimuntahin di tempat nasi. Ya, jadi sudah apa namanya? Ya tadi niatnya bagus, cuma tadi akhirnya apa? Akhirnya susah kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian di sini disebutkan jika arahan ini atau nasihat ini diperuntukkan bagi siapa yang tersibukkan dari keluarganya, dia disibukkan dari keluarganya, ya, karena urusan ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan orang yang menyibukkan, dengan para suami ini khususnya yang menyibukkan dirinya dalam perkara yang mubah? Jelasin Bapak? Maksudnya jika dia tersibukkan dengan masalah ketaatan saja tercela, ya, apalagi dalam perkara yang bukan ketaatan. Ya. Kayak sebagian bapak ada yang suka olahraga tuh. Ya, sebagian bapak mungkin ada yang suka olahraga. Olahraga terus ya. Apa naik sepeda gitu Pak ya? Goes ya. Goes sama teman-temannya berangkat pagi, pulang malam gitu. Ya, berangkat pagi pulang malam. Dan apa namanya? Dan benar-benar lupa gitu, lupa sama keluarganya. Ya. Dalam perkara ketaatan saja tercela, apalagi dalam perkara yang mubah. Ya. Ya. Nah, di sini penulis menyebutkan ya, keluar bersama teman-teman ya, berjam-jam ya. Kemudian tidak keluar ke rumahnya, tidak pulang ke rumahnya kecuali sudah di tengah malam. Ya. Maka dengan ini dia melupakan hak keluarganya. Maka hendaknya bagi para suami menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun 'indakum." Ya. Maka bersikap baiklah kepada wanita, istausu bin nisa'i khaira. Senantiasa berwasiat, yaitu berwasiat kebaikan kepada para istri kalian, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan kalian. Ya. Maksudnya awanun ibarat tawanan. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana seorang suami di rumahnya? Ya. Hendaknya bagi para suami, hendaknya dia selalu ceria bersama keluarganya dan anak-anaknya, yang mengajak mereka bermain dan mengajak mereka bercanda, ya. Dan hendaknya dia tidak bermuka masam, ya, atau bersikap kasar. Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inni la yu'jibuni an yakuna rajulu fi ahlihi misla sabi. Fa idza bughiya minhu hajatan wujida rajulan." Nah, ini sahabat Umar nih, yang dikenal dengan tegas dan keras, ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Ini la yu'jibuni." Sungguh membuat aku senang. Sesungguhnya aku terkagum kepada seorang laki-laki yang bersama keluarganya dia itu seperti bayi gitu.
Ya, maksudnya seorang laki-laki ini ketika bersama keluarganya dia bersikap lucu gitu. Ya, tidak apa? Tidak bermuka masam dan tidak kasar. Ya. Fa idza bughiya minhu, jika dia dizolimi, maksudnya dengan orang lain gitu, ya, wujida rajulan, maka di saat itu dia terlihat laki-laki. Ya. Ketika dia dizolimi baru terlihat laki-lakinya. Maksudnya dizolimi oleh orang lain. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suka jika seorang itu ketika dia bertemu dengan anaknya, dia masuk ke dunia anak-anaknya. Ya. Dia bermain dengan anak-anaknya, ya. Senaguro dengan anak-anaknya, ya. Dicuekin aja, ya. Untuk dikasih HP aja. Ngajak canda, ngajak main-main dengan anak-anaknya. Ya. Wa qala Thabit bin Ubaid, kana Zaid bin Thabit, ya, disebutkan Zaid bin Thabit min afkahin nas fi baitihi. Ya, ini Zaid bin Thabit itu ternyata beliau ini dikenal dengan orang yang paling lucu di rumahnya. Ya. Bayangkan Zaid bin Thabit, ya. Sahabat yang menulis masalah Quran, ya. Zaid bin Thabit, ya. Termasuk yang paling lucu. Fa idza kharaja kana rajulan minar rijal. Namun ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia termasuk apa? Ya, pendekar dari antara pendekar-pendekar yang ada gitu. Ya. Kelihatan rajulannya, kelihatan kelelakiannya. Ketika di rumah enggak dinampakkan, tapi ketika di luar tegas. Ya. Ya, jangan di luar seperti tegas, di luar juga galak. Atau dibalik Pak, ya. Ketika ketemu teman, masya Allah, ya. Ya, sama seperti yang dialami sekarang anak-anak kita kadang-kadang, waliyadzubillah. Ya, sebagian anak-anak kita kadang diuji. Kalau mereka ketemu sama teman-temannya, masya Allah, ya. Ketemu sama gurunya, masya Allah, sama orang tuanya, waliyadzubillah, ya. Sama gurunya masih akhlaknya bagus gitu, tapi sama orang tuanya, waliyadzubillah, ya. Ada sebagian seperti ini, ya. Maka wa min husni usrati ma'a zaujati, ya, di antara muamalah yang baik seorang suami kepada istrinya adalah yaitu hendaknya suami menolong pekerjaan yang ada di rumah, ya. Fadzalika huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sih kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah? Ya. Atau apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah? Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati alihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membantu pekerjaan keluarganya. Ya. Fa idza hadaratus shalah, ya, jika salat telah tiba, kharaja ila shalah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat. Ya, jadi ketika ada di rumah dibantu. Ya. Nyuci baju, ngelipat pakaian, ngepel, ya, nyuci piring, masak. Ya, bapak-bapak sini siapa yang suka nih? Ya. Tapi ada sebagian, masya Allah, ada sebagian suami Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi sifat seperti ini. Ya. Jadi istrinya memang dibuat seperti ratu beneran. Ya. Ratu di dunia sebelum ratu di surga nanti. Ya, anak-anaknya disuapin, yang sibuk dong suaminya, nyuapin anaknya, ya. Terus mandikan anaknya, ya. Terus masakin buat istrinya, masya Allah itu. Jadi benar-benar apa namanya? Iya, ada seperti itu. Ya, makanya kata istrinya sampai langsung buat status, ya Allah, apa namanya? Dia mengucapkan syukurnya gitu. Syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala punya suami seperti ini gitu. Kemana-mana suaminya yang nyuapin anak-anaknya. Wah, nyuapin istri-istri, masya Allah. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waqat aidan, ya, kana basyaran al bashar, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia seperti manusia biasa, ya. Yafli thawbahu, ya, Nabi menjahit bajunya. Kemudian wa yakhsifu na'lahu, menjahit sandalnya, ya. Wa ya'malu rijalu fi buyutihim. Dan demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang dilakukan laki-laki di rumah-rumah mereka. Ya. Nah, ini karena sampai 45 tadi. Sampai 45, ya.
Seperti dua menit lagi. Dikit lagi. Terakhir, walam ayyuhaz-zawj, ketahuilah wahai para suami, annahu biqadri ihsanika li zaujatika, sesungguhnya sesuai dengan kadar kebaikanmu terhadap istrimu, ya, dan usahamu, pelayananmu terhadap apa-apa saja yang bisa mendatangkan maslahat kepada anak-anak dan istri, ya, dan menyediakan mereka jalan-jalan agar mereka hidup nikmat, bahagia, ya, maka disitulah besar pahala yang diperoleh oleh para suami. Ya. Suami bekerja keras untuk membahagiakan istri dan anaknya, ya, berbagai macam rintangan dan ujian kesulitan dihadapnya, di situ besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para suami. Ya. Jadi Bapak, seberat apapun pekerjaan di luar, ya, maka di situ tidak ada yang sia-sia. Ya. Bahkan di situ merupakan di sana ada pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada para suami. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada para suami hendaknya apa? Memberi rezeki kepada para istrinya, ya, kepada istrinya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Ada jatah uang belanja, ada jatah uang pakaian. Ingat ibu-ibu ya, jatah uang belanja dan jatah pakaian. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, rizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ya, tapi kalau gajinya misalnya sudah minus langsung, ya bersabar. Di situ sabarnya ada pahala. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, makanya khususnya sekali lagi Bapak-bapak yang bekerja keras ini, Bapak-bapak yang bekerja keras, diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, ya Allah, saya mencari kerja ini ya Allah untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Itu untuk menafkahi keluarga saya. Sudah. Ya. Atau ada niat yang lain mungkin untuk nambah lagi gitu. Ya, niatnya untuk menafkahi keluarganya gitu. Maka dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtu fi sabilillah. Ada satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Ya, di jalan Allah seperti apa nih? Kita bantu saudara kita di Gaza sana. Ya, bantu mujahid di Gaza. Wa dinarun anfaqtu fi raqabah. Satu dinar yang engkau infakkan kepada budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan atau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ahlika. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Nah, ini Bapak-bapak, jadi jangan sama teman-teman foya-foya, sama keluarga hitung-hitungan. Ya, ya, sama apa namanya, kalau sama teman, wah, masya Allah sudah nggak dipikir gitu. Ya, kalau sama istrinya, kan kemarin sudah dikasih. Kemarin sudah dikasih. Nah, ini paling besar pahalanya apa yang diinfakkan kepada keluarga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Karena apa? Kenapa alasannya Bapak Ibu? Kenapa kata Rasulullah SAW, apa yang diinfakkan kepada keluarga itu lebih besar pahalanya? Karena infak kepada keluarga ini merupakan kewajiban, ya. Dan di situ ada silah, ada keterikatan, ya. Dan sedekah kepada mereka. Nah, ini. Setelah ada merupakan kewajiban dan ada ikatan kuat kepada keluarganya. Nah, demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu hidup bahagia tentunya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh dan dimudahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar bisa dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
waladina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatum biiman, keluarga mereka mengikuti mereka, keimanan mereka disusul, istrinya, anaknya mengikuti keimanannya, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatum, kami akan susulkan, kami akan ikutkan, ya, keturunan mereka, keluarga mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit pun. Jadi dengan kita mendidik keluarga kita dengan keimanan, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Silakan jika ada yang ditanya dari materi yang disampaikan. Baiklah, saya bacakan titipan pertanyaan. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang cerewet, ikut campur besar mengatakan anaknya suka berbohong dan merasa dizalimi orang lain, padahal beliau yang suka membohongi orang lain? Masya Allah, ya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan orang tua, ya. Ini Bapak Ibu, kita diciptakan di dunia ini tidak bisa menetapkan takdir atau tidak bisa menentukan takdir. Oh, saya mau orang tua saya begini, saya mau orang tua saya seperti Nabi Muhammad atau yang lainnya gitu. Ya. Maka dalam hal ini tentunya ya hendaknya seorang anak itu bersabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayahnya Azar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun walaupun berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mendahulukan akhlak yang mulia terhadap orang tuanya. Maka sampai dikisahkan, Allah Ta'ala benar apa tidak, pernah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim juga diperintahkan ayahnya untuk menjual berhala. Jadi berhala itu dijual sama Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim ketika keliling sambil berkata, siapa yang mau membeli berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, terus panjang jalan. Siapa yang mau beli berhala yang nggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat? Iya. Ya dagang, tapi Nabi Ibrahim dagang seperti ini. Ya. Ya, sampai kemudian ada lagi disebutkan sampai Nabi Ibrahim itu mencelupkan patung itu ke air, ayo minum yang tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat, dicelupkan ke air seperti itu. Jadi di sini pelajarannya adalah ya tadi khususnya bapak atau ibu yang diuji dengan mertua seperti itu, orang tua mertua tadi, mertua diuji dengan mertua seperti itu, ya bersabar, ya bersabar. Walaupun memang tidak mudah, namun dengan bersabarnya ya seorang menantu mungkin khususnya tinggal di tempat yang sama ya, maka di sana ada pahala yang besar. Ya walaupun sambil tetap dinasihati dengan cara yang baik, ketika ada momen-momen yang pas, momen-momen yang tepat untuk dinasihati dengan cara yang baik melalui orang yang bisa mendengar nasihat tentunya. Ya, melalui dengan orang yang bisa mendengar nasihat. Walaupun memang ada yang mengatakan yang lain, askinuhunna bil ma'ruf. Ya, berikanlah tinggal kepada istrimu wahai para suami di tempat yang baik. Ya, maksudnya membuat mereka juga tenang. Ya, kalau sekiranya sudah beberapa upaya diusahakan, dinasehatin ya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, namun masih tidak tembus, ya hendaknya para suami dalam hal ini peka. Ya, hendaknya menempatkan istrinya di tempat yang ma'ruf agar menjaga hatinya. Wallahu ta'ala. Ya. Ini adalah titipan yang kedua, pertanyaan. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Apakah berpengaruh semisal kita dari suatu tempat yang dimana tempat tersebut orang-orangnya banyak melakukan kesyirikan, ketika kita pulang ke rumah ada hal yang aneh di rumah, kita harus percaya hal gaib
Jika jin menampakkannya, apakah harus survei rumah tersebut atau bagaimana Ustaz? Padahal sebelumnya kita sudah zikir dan basmalah salat baik itu zikir memohon perlindungan kepada Allah. Terkait dengan lingkungan yang dipenuhi dengan kesyirikan atau dengan kemaksiatan, apakah hal ini bisa berpengaruh ke rumah kita? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus diyakini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ya. Dosa orang-orang yang lain ini tidak berpengaruh dengan apa yang ada di rumah kita. Ya. Akan dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa yang dilakukan oleh seorang itu tidak akan bisa berimbas kemana? Maksudnya tidak, orang lain itu tidak menanggung dosanya dia. Kecuali memang disebutkan ketika ada yang terang-terangan berbuat dosa, kemudian kita diam saja, ya kita diam saja, maka di situ memang bisa kena imbasnya. Ya. Maka mungkin hampir serupa, hampir mirip dengan hal ini adalah ketika seorang itu berkeyakinan, oh ini ada burung. Oh ini berarti apa namanya, memberi gambar sesuatu yang sial. Nah, maka tidak. Ya burung, ya tidak ada. Dia tidak bisa mengatur alam semesta ini, karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun memang disebutkan hendaknya ketika seorang itu tinggal, hendaknya dia melihat lingkungannya. Hendaknya ia melihat lingkungannya. Maka dalam pepatah Arab disebutkan al-jaru qabla ad-dar. Lihat tetangganya dulu sebelum melihat rumahnya. Ya. Oleh karena itu istri Fir'aun yang tinggal di istana yang begitu megah, kehidupan mewah, kehidupan nikmat, namun dia tidak bahagia berada di istananya Fir'aun. Apa permohonan istrinya Fir'aun? Rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidz zalimin. Asiyah tinggal di rumah yang di istana yang begitu megah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangunkan aku rumah di sisimu. Berarti apa? Ini pentingnya kita melihat rumah dulu, lihat rumahnya dulu baru lihat tetangganya dulu baru lihat rumahnya. Maka kalau sudah terlanjur memang seperti tadi, maka lingkungan yang ada itu tidak, ya memang sangat berpengaruh tentunya kepada kita dan keluarga tentunya. Apalagi yang kita lihat kemaksiatan semua lingkungan yang ada. Namun dengan kita membentengi diri dengan zikir pagi dan sore, ya, membentengi keluarga, ya, selama kita masih bisa melakukan ketaatan, apalagi dengan kita melakukan ketaatan di situ bisa menjadikan sunnah hasanah. Apa sunnah hasanah? Orang-orang yang ada di sekitar situ bisa termotivasi gitu dengan adanya kita di situ, maka itu bisa menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, ya, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya. Ya, mungkin setiap hari dia pulang pergi dari masjid melihat orang berbuat maksiat mungkin. Tapi terus melakukan seperti terus istiqomah, terus bersabar. Akhirnya ketika ada yang terinspirasi, termotivasi dengan perbuatan kita, ya, dakwah bil hal, ya, dengan perbuatan, maka di sana akan menjadi apa? Akan menjadi pahala jariah. Maka sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin ni'am. Wahai Ali, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seseorang melalui perantaramu, ya, maka hal itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah sekarang setara mungkin
Ya, setara Lamborghini mungkin. Pokoknya kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, wallahu ta'ala alam, selama Bapak Ibu menjaga syarat-syarat Islam, ya sebagaimana ketika kisah Abu Hurairah ya, ketika ada setan ingin mencuri zakat harta, apa wasiatnya setan kepada Abu Hurairah? Maukah aku beritahu kau sesuatu wahai Abu Hurairah, jika engkau mengamalkan maka engkau tidak akan diganggu setan. Apa katanya? Bacalah apa? Baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Ya. Jadi dengan baca ayat kursi tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Ya, wallahu taala. Demikian pengajian yang bisa kita sampaikan, pengajian yang diselenggarakan pada hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah. Langsung tutup dengan alhamdulillah dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.